Vivo X Series itu sejak kemunculan pertamanya memang sudah menarik perhatian banyak orang. Selama ini tuh saya cuma pernah coba dan beli X Series yang versi Pro. Baru kali ini akhirnya cobain Vivo X yang non Pro. Tapi pas launching kemarin ternyata harga Vivo X80 non Pro ini dibanderol dengan harga 12 juta. Yang berarti menggantikan posisi varian Pro. Apa sih yang bikin varian non Pro ini seperti naik kelas? Apakah harganya sesuai dengan fitur yang diberikan? Mari kita cari tahu lebih dalam mengenai Vivo X80 ini. Sebuah HP dengan harga di atas 10 juta tentunya harus punya desain yang premium. Dari awal saya unboxing HP ini memang Vivo X80 ini terasa feels mewahnya. Nggak seperti X60 non Pro dulu, yang kalau dipegang ya kerasa banget perbedaan kelasnya dengan varian Pro. Kalau yang X80 ini dengan yang X80 Pro ini nggak terasa perbedaan kelasnya. Baik dari material, looks, dan feels itu mirip banget. Untuk warna birunya kali ini nggak ada gradasi warna-warni lagi ya. Lebih simple dan menurut saya malah bikin terlihat manis. Materialnya kaca dan finishing masih pakai edgy matte, jadi bebas dari bekas sidik jari walau sangat licin. Untungnya kita dapat case yang bahannya itu seperti kulit dan kalau kita pakai tuh masih terlihat mewah dan tipis nggak terlalu kerasa seperti pakai case. Perubahan drastis ada di bagian kameranya. Dari desain Big Eye yang ikonik Vivo berubah menjadi seperti ini. Dengan frame yang bundar dan housing mengotak yang cukup besar di hampir sepertiga bodi HP-nya. Jadi dia tuh punya kesan seperti digital kamera. Menurut saya memang cocok sih, karena Vivo X Series menonjolkan kamera sebagai fitur utamanya. Tapi pas dilihat sendiri, sebetulnya ukuran kameranya nggak sebesar yang saya bayangkan sih. BAM-nya pun masih cukup tipis. Masih proporsional lah. Selain bodi belakang melengkung yang bikin nyaman digenggam, saya juga suka dengan layarnya yang sekarang melengkung, yang menurut saya masih bikin terasa lebih mewah dan elegan. Spesifikasi layarnya juga impresif, dan kualitas panel i5 AMOLED-nya juga bagus. Di mata saya warnanya juga terlihat natural dan pas, nyaman di mata. Bukan tipe yang vivid sampai oversaturated. Sudah support HDR juga dan sudah smooth walau belum LTPO seperti di X80 Pro. Secara keseluruhan sih, desain dan layar Vivo X80 ini memang punya kualitas kelas flagship. Tapi gimana dengan performanya? Vivo X80 memakai Dimensity 9000 yang merupakan flagship terbaru dari MediaTek. Prosesor ini tuh punya performa yang jauh lebih kencang dibanding Dimensity 1200 yang dipakai di X70 Pro. Kurang lebih setara dengan Snapdragon 8 Gen 1. Performanya itu terasa ngebut banget. Buka tutup aplikasi terasa sat. Multitasking pun lancar banget berkat RAM 12GB yang besar yang sudah LPDDR5 dan ada fitur extended RAM hingga 4GB lagi. Yang saya kaget itu pas saya jajal HP ini buat main game Apex Legends. Settingan bisa rata kanan dan performanya itu bagus dan smooth. Terus panasnya nggak berlebihan dan frame rate stabil banget. Saya main di beberapa HP Snapdragon 8 Gen 1 itu nggak ada yang sestabil HP ini. Waktu main sekitar 3 game, frame drop ada, tapi sesekali dan masih dalam batas wajar. Entah ini karena Dimensity 9000-nya yang impresif atau ada bantuan dari vapor chamber yang sangat besar di HP ini. Saya jadi penasaran dengan Vivo X80 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Semoga bisa sestabil HP ini. UI-nya memakai Vantage OS 12 terbaru, terus di smartphone ini, Vivo coba menjawab beberapa keluhan dari pengguna Vivo X Pro series. Seperti vibration motor di X60 Pro yang nggak kerasa flagship, sekarang jadi bagus banget dan nggak kasar di HP ini. Terus speaker yang sekarang udah stereo dan kualitasnya juga bagus. Dan tentu saja masih ada NFC multifunction juga. Sekarang kita bahas sektor yang paling diunggulkan dari HP ini yaitu kameranya. Kamera belakang Vivo X80 memakai setup triple kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel yang memakai sensor baru IMX866. Ada kamera ultrawide 12 megapiksel yang sedikit meningkat juga dibanding X70 Pro. Terus ada kamera tele yang sensornya masih sama. Tapi ada yang berkurang dari X70 Pro kemarin, yaitu absennya kamera periskop. Terus Vivo juga menanamkan V1 Plus, custom chip bikinan mereka yang salah satu fungsinya untuk membantu memproses hasil kameranya. Untuk fitur seperti biasa banyak banget. Saya nggak akan bahas semua di sini, tapi kalian bisa tonton video X70 Pro kami sebelumnya. Yang saya suka dia ada fitur Zeiss Natural Color. Sebetulnya warna dari hasil fotonya itu nggak terlalu vivid, cukup natural. Tapi kalau kalian suka yang lebih natural, bisa nyalain mode ini. Dan yang baru, saya suka dengan fitur Effect Control. Jadi kalian bisa atur saturasi warna sesuai dengan selera kalian. Seperti biasa, hasil foto terutama di kondisi banyak cahaya itu menurut saya bagus.
Bisa dibilang sudah sekelas HP flagship lah, terutama untuk detail dan ketajamannya. Dan ini berlaku bukan hanya di kamera utamanya aja. Di kamera ultrawide dan kamera telefotonya pun juga impresif. Warna dari ketiga lensanya juga masih bisa dibilang konsisten. Paling pas di kondisi senja memasuki malam hari ada sedikit perbedaan warna. Terus, walau nggak ada kamera periskop, tapi saya merasa foto 5 kali sampai 10 kali zoomnya itu masih terlihat tetap tajam. Mungkin memang berkat softwarenya yang semakin meningkat ya. Ada mode 50 megapiksel juga, tapi pixel binning ataupun mode HDR-nya nggak jalan di sini. Kalau di beberapa flagship lain sudah ada yang bisa. Sebetulnya yang bikin impresif itu pas saya coba foto di kondisi malam hari. Saya merasa hasil foto Vivo X80 ini termasuk bagus banget. Kayaknya sih ada improvement ya dibanding seri sebelumnya. Hasilnya tajam untuk ukuran foto low light. Ultrawide-nya pun juga bagus, walau memang nggak sebagus kamera utamanya. Mungkin terbantu juga oleh OIS-nya. Belum lagi ada night mode yang bisa dipakai di semua kameranya. Dan di night mode-nya ini ada beberapa filter yang menarik. Tentu yang paling spesial adalah lensa T-Star coating-nya, yang bikin refleksi atau flare di lampu-lampu jadi minim, atau bahkan nggak ada sama sekali. Dan T-Star coating ini tuh beneran berguna, bukan sekedar gimmick doang. Kalian bisa lihat sendiri foto perbandingannya dengan iPhone 13 mini. Tentunya yang paling saya suka dari Vivo X80 series adalah mode portraitnya. Hasilnya di sini tetap bagus dan tetap cakep. Di kondisi malam hari juga di mata saya masih impresif. Sekedar tips dari saya, kan kita bisa mengatur aperture atau f. Kalau bisa jangan terlalu lebar, supaya nggak kelihatan kayak terlalu artificial. Fitur dari Zeiss seperti biotar, planar, dan sebagainya juga tetap masih ada. Filter-filter seperti silent juga masih ada dan sering saya pakai. Tapi di sini ada yang baru, yaitu Zeiss Cinematic. Jadi dia tuh bisa mensimulasikan lensa anamorphic, yang bisa bikin efek bokehnya yang bulat jadi berbentuk oval. Terus kita bisa nyalain efek flare juga, jadi kayak di foto memakai lensa anamorphic gitu. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Hasilnya bagus, tapi mungkin karena lensanya nggak ada T-Star coating kayak di kamera belakang, jadinya yang tertangkap oleh kameranya nggak sejernih kamera belakangnya. Nah, saya penasaran dengan perekaman videonya, tapi pas saya coba dan lihat-lihat sih, hasilnya tajam dan di kondisi malam hari juga masih terlihat baik. Kamera utamanya bisa merekam hingga 4K 60 fps, bahkan di mode Pro, Full HD bisa hingga 240 fps. Tapi sayang, kedua kamera lainnya plus kamera depannya cuma bisa di Full HD 30 fps. Menurut saya sih, setidaknya bisa lah nyalain Full HD 60 fps. Untuk video stabilisasi, nggak perlu diragukan lagi. Vivo X80 ini tetap bisa kasih performa stabilisasi yang menurut saya bagus. Yang baru itu ada fitur sinematik juga yang merekam di 24 fps dengan rasio anamorphic. Dia bisa kasih efek bokeh yang agak mirip seperti di shot dengan lensa anamorphic. Fitur ini sebetulnya bagus sih kalau bisa lebih disempurnakan lagi. Tapi saya udah suka banget dengan idenya. Jadi paling sekarang efek bokehnya itu di beberapa situasi masih terlihat artifisialnya aja. Jadi kalau ada pergerakan entah kamera atau subjeknya, edge detection-nya itu masih agak nggak rapih. Ya semoga aja masih bisa diimprove melalui software update. Tapi untuk konten sosial media yang sebetulnya nggak mementingkan efek yang rapih, terus bukan untuk kebutuhan profesional seperti kebutuhan bikin film, iklan, ini sih masih fine-fine aja. Yang saya suka dia ada beberapa pilihan movie light sebawaan yang bisa diatur juga intensitasnya. Untuk baterai kapasitasnya 4500 mAh yang memakai sistem dual cell battery dan chargernya sekarang semakin cepat karena memakai 80 watt yang langsung dapat di paket penjualannya. Nah, saya tuh dulu sebelum beli X60 Pro sempat tergiur untuk beli X60 yang non Pro karena kalau lihat spek di atas kertas terlihat mirip dan sangat menarik. Terus harganya juga bedanya lumayan ya. Tapi pas saya cobain di toko offline, saya merasa ada perbedaan kelas dan memutuskan untuk beli varian yang Pro aja. Nah, dari awal pegang X80 sampai cobain fitur-fitur plus kameranya, saya merasa HP ini tuh bisa dinamai X80 Pro. Karena banyak sektor juga yang meningkat cukup signifikan dibanding X60 atau X70 Pro. Jadi kalau kalian ganti dari Vivo X50 atau X60 Pro ke HP ini, itu akan terasa upgrade-nya. Bisa dibilang wajar sih, Vivo X80 ini dihargai 12 juta berdasarkan apa yang dikasih Vivo ke HP ini.
Jadi kalau dilihat, X80 ini menggantikan varian Pro. Terus yang X80 Pro menggantikan seri Pro Plus yang nggak pernah masuk ke Indonesia. Paling menurut saya masalahnya memang di penamaannya doang ya. Kenapa nggak namain HP ini X80 Pro, sedangkan yang X80 Pro jadi Pro Plus? Karena bakalan cocok juga sih. Kalau kayak gini kan bakal ada yang bingung. Kesannya X80 ini seperti kelas premium mid-range karena selama ini varian non-Pro brandingnya sudah terbentuk di kelas itu. Kecuali memang Vivo ada rencana lagi untuk keluarin X80 Pro Plus. Tapi secara produk dan harganya sih menurut saya udah sesuai. Vivo X80 ini bisa dibilang udah bagus. Tapi gimana dengan varian Pro-nya ya? Apa sih yang ditambahkan di sini? Layak gak sih nambah 4 juta untuk beli versi yang Pro? Stop.